Hutang perusahaan konstruksi BUMN di Bank BUMN menjadi sorotan setelah Waskita Karya. Kini Wijaya Karya akan mengajukan penundaan pembayaran hutangnya dengan alasan untuk memperbaiki struktur keuangan jangka panjangnya. Hutang jangka pendek Wijaya Karya per Maret lalu mencapai 14,5 miliar rupiah. Padahal seperti diketahui banyak proyek-proyek pembangunan yang menggunakan jasa kedua perusahaan konstruksi BUMN tersebut, termasuk proyek pemerintah. Apa komentar Anda mengenai penundaan pembayaran hutang perusahaan konstruksi BUMN itu? 6339160 dan WhatsApp call 0816924924. Saya percaya dengan Pak Presiden Jokowi. Cuman gini, walaupun pemimpinnya jujur ya, kalau anak buahnya nggak benar itu, kayak yang di Lampung, jalan berlobang-lobang kan susah juga ya. Jadi maksud saya gini, saya berharap sekali nih Pak Jokowi ya, sisa waktu yang jadi setengah ya kalau nggak salah, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Apa yang bisa Pak Jokowi lakukan, lakukanlah. Kalau memang anak buah atau apalagi pejabat dipecat ya sama Pak Jokowi. Kalau emang nggak benar dipecat aja, jangan takut. Kan didukung sama rakyat Indonesia. Nah, selain itu juga perlu pembenahan. Misalnya, bagian BUMN kaya kalau kayak dokter mata nih, dia nggak bisa bagian operasi, bagian THT ya. Kalau disuruh bagian THT ya nggak bisa. Jadi carilah orang yang profesional di bidangnya, tapi juga orangnya jujur gitu, maksud saya ke Pak Jokowi. Dan sistemnya juga dibenahi. Kalau bisa sistemnya online aja, pembayaran online. Jangan pakai sistem cash, itu untuk mencegah kalau ada korupsi atau apa gitu. Menurut pendapat saya, kalau permintaan rescheduling itu sih sebenarnya kalau pada dasarnya dalam dunia bisnis sebenarnya biasa, hal-hal yang biasa, yang wajar. Tetapi kalau untuk kali sekelas Wijaya Karya itu hanya 14 miliar, itu jumlahnya kecil sekali. Jadi itu menandakan indikasi bahwa keuangannya sudah mulai kropos di dalam. Itu tidak ada arti untuk membeli sebesar itu, dan dia gampang saja melunasinya dengan kalau dalam kondisi normal ya. Tapi dengan adanya begini itu sudah warning Wijaya Karya ini sistem keuangannya jelek. Itu seharusnya yang turun bukannya dari perbankan, sudah harus dari inspektorat. Jangan sampai nanti ini lebih besar lagi keadaannya. Karena ini utang terlalu kecil buat kelas Wijaya Karya. Ini adalah perhatian dari pemerintah. Harus diaudit segera siapa-siapa, karena sampai bisa begitu. Terima kasih. Saya nggak gitu tahu kenapa nggak bisa bayar ya. Cuma kan ada indikasi dari korupsi BTS lah, korupsi yang semuanya. Saya bingung deh. Kalau nggak ada korupsi ini, kayaknya Indonesia udah punya kereta super cepat di mana-mana. Mungkin stadionnya lebih dari satu ya, bukan di GBK aja. Udah itu jalan-jalan semua jembatan lebih banyak dari sekarang. Ya, jadi nggak ada perkembangan berarti. Indonesia udah berapa puluh tahun merdeka gitu loh. Penanganan BUMN ini aja banyak yang nggak bisa bayar kayak Jiwasraya gitu. Gimana ini dikorupsi terus, nggak maju-maju kita? Iya, kembali lagi saya bilangnya, makanya kita nggak akan maju benar. Ya itu kembali lagi semuanya dibilang rugi, PLN rugi, PAM rugi, ini rugi, perusahaan pemerintah ini semuanya berdampak rugi katanya. Padahal setiap kita bayar, nah kemana uangnya? Ya kan, PLN dibilang rugi, bingung kita bayar, giliran kita tidak bayar kan, kita didenda. Nah kayak ini OEK juga Waskita Karya dapat order, uangnya kemana, baik gaji kemana, kena rugi ini kemana. Nah kembali lagi saya bilang, memang ini bancakan yang paling hebat ini kita ini ya. Jadi kembali lagi, tinggal kita nggak pusing lah. Kita rakyat jelata ini memang bodoh, tapi jangan dianggap bodoh ya. Audit saja lah, daripada rakyat kan begini. Audit penggunaan uangnya itu ya. Memang kita tahu lah pembangunan di mana-mana, tapi memang ya itu jaminan rakyat lagi nanti pajak-pajaknya ditekan lagi. Ini pajak kencing mungkin nanti lebih besar lagi pajaknya. Oh juga begitu juga. Jadi semuanya kita ini, pemerintah kita ini, BUMN apalagi Menteri Keuangan ini cari celah untuk memajakin apa lagi nih. Ini sudah apa lagi? PPN kita sudah ditambah, jadi kembali lagi diaudit, dan Menteri Keuangan juga diaudit juga lah. Kinerja mereka itu, uang masuk keluar masuk itu, di keuangan juga diaudit juga lah. Jadi biar rakyat ini tahu. Yang gamblang aja, nggak usah betul-betul begini-begini. Yang gamblang aja, uang itu
kemana biar rakyat itu tahu. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Jadi prihatin juga ya lihat BUMN yang tidak mampu bayar utang seperti ini, karena tiap tahun sebenarnya dari APBN pun penyertaan modal negara PMN itu juga mengalir terus. Nah, kadang-kadang PMN yang diberikan tiap tahun itu tidak dievaluasi untuk apa disertakan modal negara ditambah lagi diinjek. Toh pada tengah tahun seperti ini baru bulan Juni sudah mengajukan penundaan pembayaran hutang. Oleh karena itu kalau bisa kepada Bapak Ibu yang ada di DPR RI, marilah untuk tahun 2023 akhir ini atau 2024 nanti itu PMN ini nilainya itu ke semua BUMN harus dikurangi. Katakanlah tiap tahun dikurangi 50%, sehingga tahun 2025 awal sudah tidak perlu PMN lagi kita. Karena sebagai badan usaha milik negara, sebagai entitas perusahaan, selain dia punya memang kita ada proyek-proyek yang dia atur oleh negara, tapi seharusnya para direksinya ini ya, kalau memang direksi itu diangkat berdasarkan kapabilitas, bukan karena ganteng, kumisnya hitam, licin, main golf gitu. Karena capabilities, harusnya dia mencari sumber-sumber pendanaan yang bersifat entitas bisnis to bisnis atau bisnis to perbankan, tapi jangan ke perbankannya BUMN, bisa ke perbankan yang murni swasta, tapi lebih kepada pendanaan bisnis lah. Nah, pendanaan bisnis itu kan macam-macam ya, bentuknya macam-macam, mereka sudah lebih tahu. Oleh karena itu dengan penundaan Waskita Karya atau BUMN Karya ini sudah layak RUPS pemerintah, BUMN, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham terbesar melakukan RUPS dan direksinya diganti semua sama komisarisnya di bulan 7 ini. Jadi lakukan grup setengah tahun. Oke, kamu minta supaya penundaan hutang, ya udah direksi dan komisarisnya dibubarkan, dicari dengan yang mampu melakukan konsolidasi, nggak apa-apa, hutangnya ditunda, lakukan konsolidasi pembayaran. Tapi semua direksi dan komisaris yang ada saat ini ya suruh kerja jualan yang lain. Jangan jualannya cuma di lapangan golf aja, tapi ternyata nggak bisa bayar utang. Terima kasih. Perasaan membuat BUMN melakukan banyak kesalahan. Sebenarnya fungsi BUMN itu kan peran strategis. Dia yang mengambil alih peran swasta ketika swasta belum siap atau belum mau masuk ke industri tertentu. Kalau konstruksi, swasta udah banyak, udah bejibun. Apa BUMN masih terlibat di dalamnya kalau bukan untuk mencari celah korupsi? Dan ini yang harus diatasi. Jadi menurut saya bubarkan BUMN yang sudah tidak diperlukan. Fokus dana itu untuk pembangunan yang lebih urgent dan important. Terima kasih. Banyak gedung-gedung mewah dan indah di Jalan Tamrin dan Semanggi. Kok banyak BUMN bangkrut dan merugi? Kalau saya punya pandangan ya, BUMN kan milik pemerintah, bukan milik orang atau PT atau grup atau CV ya. Jadi mereka hukum kita memble. Mereka tuh aji mumpung, kalau bisa kesempatan. Bukan sekarang, Sri Mulyani dia udah berhenti kan. Jadi siapa yang nuntut dia? Nggak ada. Ya kalau dapat ya dapat lah. Mungkin penusa kembangkan kemana, yang penting duit masih utuh. Nah, itu akibatnya, itu pandangan saya. BUMN itu berani merugi. Itulah senjata yang lemah. Hukum kita membre. Kalau PT semua kan nggak berani. Kita langsung ini nggak tuntutnya penjara. Kejelekan BUMN kok bisa dibubarkan. Nggak ada gunanya. Gini, saya punya pandangan yang mungkin sedikit berbeda. Belakangan ini BUMN kita borok-boroknya itu semakin terbuka. Karena perintah dari Presiden tidak ada penyertaan dana terus-menerus yang boleh diberikan kepada BUMN. Waskita Karya maupun pemerintah kasih dana lagi, suntik dana lagi, nggak pernah terbuka masalahnya. Jadi sekarang inilah semuanya terbongkar. Apakah kita bisa mengatakan pemerintah sekarang yang salah? Menurut saya justru pemerintah sekarang yang berani membongkar. Kalau kita melihat jangka pendek yang sekarang ini, tentu kita akan mengatakan semuanya amburadul korupsi. Itu adalah fakta yang terjadinya udah begitu lama. Siapa yang berani buka Garuda? Siapa yang berani buka begitu banyak yang namanya asuransi jiwasraya semacam, kalau bukan di pemerintahan sekarang?
Persoalannya, setelah dibuka, langkah-langkah apa yang saya pikir kita wajib mendukung. Tentu kita juga pantau langkah-langkah selanjutnya apa. Karena bayangkan aja, Waskita Karya menerima proyek dan pemerintah nggak sanggup bayar. Mereka udah buka SKBDN dan lain-lain itu. Apakah kontraktor yang kerja itu nggak bangkrut? Saya yakin itu bertahun-tahun yang lalu itu, 10 tahun lalu itu yang kerja juga kontraktornya yaitu itu aja. Yang kiri kanan juga dapat duit. Sekarang aja mereka juga nggak berani kenceng-kenceng teriak. Ya baru-baru ini Pak JK sempat teriak, tapi teriaknya juga nggak berani kenceng. Kalau teriak kenceng dibalikin juga, mungkin dia juga udah banyak dapat. Sogok sana sogok sini toh. Menurut dugaan saya. Jadi saya pikir kita harus ikut memantau dan kita harus mendukung kementerian sekarang yang bekerja. Karena belum ada zamannya itu terbuka begitu rupa. Dan di dalam proses itu tentu kita tahu ini nggak bisa seketika membalikkan telapak tangan, perlu waktu. Dan kita harap ini berkesinambungan terus nantinya di pemerintahan yang baru. Saya kira gitu, Bro. Hari ini dengar BUMN ngutang bikin bete. Jadi saya hanya bilang begini ya, apalagi bicara konsumsi ya, harusnya sih perusahaan-perusahaan itu bisa untung. Nah terus sekarang nggak bisa untung, kenapa? Ya mungkin mereka entahlah apa yang terjadi. Ya yang jelas sih harusnya BUMN proyeknya yang dikasih udah bagus, isinya nggak terlalu sengit. Tapi terjadi kayak begini, ya inilah keanehannya gitu. Ya moga-moga lebih baik aja lah. Susah ngomong juga kita, tidak dapat dibuktikan tapi dirasakan, gitu kan. Itu kan dia di bawah, berarti dia bobrok nih. Dia ada di atas dia tuh, yang kenapa bisa bobrok, ya, sehingga ngucur ke dia, begitu. Kalau kita dengar di lapangan bahwasanya kita negara maju, ekonomi kita bagus begitu, kenyataan kan begitu. Nah, mungkin ada apa di atasnya beliau itu loh. Beliau siapa itu? Ya mungkin ya saling sekoleksi lah siapa aja gitu loh. Terima kasih. Menurut pendapat saya sih ada sesuatu yang nggak normal ya. Kalau usulan penundaan utang itu wajar-wajar saja buat para pengusaha ya. Tetapi kalau utangnya hanya 14,5 miliar diminta penundaan atau penundaan pembayaran oleh sebuah perusahaan yang sekaliber Wijaya Karya, itu sakit, itu tidak benar. Jadi perusahaan itu sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan ya. Sekaliber Wijaya Karya yang kontraknya triliunan, masa 14,5 miliar aja diminta penundaan. Ini sangat tidak wajar sama sekali. Berarti ini menunjukkan kondisi keuangan yang sangat parah, sakit parah waktu itu. Jadi sebenarnya Inspektorat BUMN harus turun tangan, periksa semua itu. Sebabnya apa? Karena ini berbahaya sekali. Sebuah perusahaan besar seperti itu sangat memalukan bagi BUMN Indonesia. Jadi ini tidak boleh dibiarkan kalau sampai memang ini terjadi. Ada baiknya perusahaan karya ini dilebur ya, di merger. Jadi kalau ada tadi Waskita Karya, Wijaya Karya dan karya-karya lainnya, mungkin 5-7 perusahaan BUMN karya ini bisa dilebur, sehingga tentu jumlah direksinya berkurang, jumlah beban karyawan ya, overhead cost-nya juga berkurang banyak begitu, sehingga terjadi konsolidasi keuangan maupun konsolidasi operasional. Sumber daya yang ada itu bisa menjadi lebih hemat gitu. Nah ini yang mungkin Kementerian BUMN harus lakukan dalam waktu, katakanlah masih ada waktu sebelum pemilu, dalam 5-6 bulan ini. Saya pikir dengan bantuan para konsultan bisnis yang dimiliki oleh Kementerian BUMN, konsolidasi ini bisa dilakukan, merger ini bisa dilakukan. Tapi tanpa merger, mereka masing-masing punya direksinya nggak perform juga dapat bonus yang besar, karyanya banyak, maka pemborosan operasional akan tetap terjadi. Jadi merger adalah sesuatu yang mungkin sangat mendesak dalam 3 bulan ke depan. Terima kasih. Iya, saya punya perspektif tersendiri barangkali ya. Gini, dalam pandangan saya itu perusahaan mengajukan penundaan pembayaran ke bank itu dalam perspektif bisnis biasa saja ya. Artinya untuk menyehatkan keuangan kan kalau pinjaman ke bank itu bisa dilakukan dengan 3 cara paling tidak.
rescheduling, yaitu penundaan atau penjadwalan kembali, kemudian reconditioning juga restructuring. Dari sisi upaya yang dilakukan. Tapi yang harus ditanya itu adalah harus dikaji adalah penyebabnya. Kenapa itu bisa terjadi atau bisa dilakukan? Pastinya kan karena cash flow ya. Karena cash flow yang tidak sesuai dengan rencana awal. Nah, dikaji lagi kenapa penyebabnya? Apa karena rugi atau hanya karena mismatch? Kalau mismatch, dana jangka pendek dipakai dana jangka panjang, ya jebol cash flow-nya. Nah, itu biasa, itu bisa diperbaiki dengan cara penjadwalan. Tetapi kalau karena ruginya disebabkan apa? Kalau tidak efisien, ya bisa tadi menawarkan merger. Tapi kalau bocor korupsi, nah pidana. Saya kira itu dulu yang harus dicari. Kalau sekelas perusahaan besar milik negara seperti ini, sampai itu terjadi ya tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak, pasti kait mengait. Begitu. Iya, kalau menurut saya sih ini jadi PR besar lagi ya buat Pak Erick Thohir, dan kayaknya PR-nya harus cepat-cepat diselesaikan karena udah tinggal berapa tahun lagi nggak berapa tahun ya, berapa bulan lagi ya. Jadi Pak Erick ini harus benar-benar membenahi ya, karena BUMN Karya utang sama bank BUMN dan nggak dibayar, berarti kan bank BUMN-nya menderita, BUMN Karyanya menderita. Nah, jadi gimana nih Pak Erick nih? Kayaknya harus lebih fokus lagi, jangan terlalu banyak ngurusin yang lain kayaknya ya. Jadi harusnya sih lebih baik dia urusin dulu BUMN supaya benar-benar jadi oke lah ya, setidaknya tidak merugi dan tidak merugikan orang lain juga atau perusahaan lain. Gitu aja, makasih. Ini akibat BUMN kita kebablasan. BUMN itu mestinya hanya terlibat dalam industri strategis yang belum dimainkan oleh swasta. Kalau swasta sudah bisa bermain di dalamnya, BUMN harus undur diri, fokus ke hal-hal lain yang belum disentuh oleh swasta. Nah, karena semua mau dikerjakan, akhirnya jadi kacau. Apalagi oknum-oknum yang memimpin BUMN-nya itu benar-benar tidak tahu malu, memperkaya diri sendiri. Pak Thohir sudah berusaha maksimal, tetapi orang-orang di dalamnya itu terlampau rusak dari bawah sampai atas. Itu perlu menurut saya perlu minimum 25 tahun untuk memperbaikinya. Jadi kita harus bersabar, menerima kenyataan, tapi juga harus tetap bekerja keras membasmi para koruptor di BUMN. Terima kasih. Ya, menurut saya korupsi dari zaman Majapahit sudah ada ya. Biasanya pelakunya itu dihukum mati sih. Tapi kalau sekarang ini orang terlalu baik gitu loh, pakai hak asasi manusia dan segala macam. Saya rasa kalau misalnya rampasan aset juga nggak dibikin gitu ya, presiden harus punya inisiatif lah. Jangan menunggu-nunggu terus. Kalau menurut saya sih nggak ada takutnya orang sekarang korupsi. Oke, makasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.